Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena memohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini dengan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan-perkataan firman-Mu dalam bibir lidah hamba dan umat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan membuka hati untuk mengerti dan memahami firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Segala bentuk pekerjaan roh jahat yang berusaha mengalihkan hati dan pikiran kami dari mendengarkan firman Allah, kami usir tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dari awal tengah sampai pada tamatnya. Biarlah jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saya akan berbicara malam hari ini sehubungan dengan tema Natal Nasional dari Gereja Kebak Injil Indonesia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dengan subtema melalui perayaan kelahiran Yesus, Gereja Kebak Injil terpanggil melayani generasi milenial. Mari yang membawa Alkitab, kita membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3 mulai. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekali lagi, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tema yang ada di hadapan saudara adalah ia datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman Kristen adalah iman yang unik. Kekristenan memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena hanya kekristenan yang mempercayai Tuhanlah yang berinisiatif datang dan mencari manusia, dan bukan sebaliknya. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Keyakinan ini beda dengan keyakinan daripada agama-agama yang lain. Keyakinan yang lain, bahwa keyakinan yang lain berkata manusia berusaha dan berjuang untuk mencari Tuhan supaya diselamatkan. Tetapi dalam kekristenan, dalam kepercayaan Kristen yang sejati adalah Tuhan mencari manusia dan bukan manusia mencari Tuhan. Alkitab juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Inilah satu keunikan tersendiri. Karena dia yang mencari kita, maka penulis Injil Yohanes dia menulis tentang Tuhan yang mencari manusia dengan mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa ia yang dimaksudkan yang datang kepada milik kepunyaannya? Kalau kita membaca dari ayat 1 dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, kita akan menemukan jawaban yang luar biasa di sana. Kita akan menemukan jawaban yang dahsyat. Ia yang datang kepada milik kepunyaannya. Siapa ia yang dimaksudkan? Ia yang dimaksudkan adalah yang pertama, ialah pencipta manusia. Dia adalah pencipta manusia. Yang kedua, siapa ia yang dimaksudkan? Ia yang dimaksudkan adalah terang yang sesungguhnya. Dialah terang yang sesungguhnya. Siapa dia yang dimaksudkan? Dia adalah sumber kehidupan. Siapa dia yang dimaksudkan? Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Siapa dia? Di dalam ayat 14 dari Injil Yohanes pasal 1 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang dikatakan di sana yang walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang dapat dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri dan rela menjadi manusia
sebenarnya kalau kita kembali kepada teks daripada Injil Yohanes pasal 1, maka kita jumpai di sana secara umum yang pertama, umat kepunyaan. Siapa kepunyaan Tuhan? Kepunyaan Tuhan adalah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan, itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan. Langit, bumi, laut dan segala isinya adalah milik kepunyaan Tuhan. Seluruh umat manusia milik kepunyaan Tuhan. Seluruh kekayaan kita milik kepunyaan Tuhan. Maka kita tidak bisa berbangga dengan diri kita. Kita tidak bisa berkata bahwa semua di dunia adalah milik saya. Karena kita berkata semua yang dicipta oleh Tuhan, bergerak dan tidak bergerak, semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Bisa bilang orang di sebelah saudara, tepuk orang di sebelah saudara dan berkata, kamu adalah milik kepunyaan Tuhan karena kamu dicipta oleh Tuhan. Tepuk orang di sebelah saudara, bilang, kamu ciptaan Tuhan, kamu milik Tuhan. Kita semua dicipta oleh Tuhan. Semua yang ada dalam dunia dicipta oleh Tuhan, dan itu milik kepunyaan Tuhan. Dan lebih khusus lagi, secara khusus lagi, siapa umat kepunyaan Tuhan? Kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita kembali lihat juga ke dalam perjanjian lama, maka umat kepunyaan Tuhan yang pertama adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Itu adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi umat pilihan Tuhan ini adalah umat pembangkang, umat pemberontak. Dan walaupun mereka umat pemberontak, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mengirim hakim-hakim, Tuhan mengirim para nabi, Tuhan mengirim juga raja-raja untuk memimpin mereka. Tapi di antara raja-raja ada raja-raja yang tidak beres dalam memimpin bangsa Israel, sehingga semuanya menyakiti hati Tuhan. Sehingga tiba pada suatu saat, kalau dalam sampai kepada masa Malayaki, di antara masa Malayaki sampai munculnya Yohanes, itu ada masa tenggang 400 tahun disebut masa kegelapan, abad kegelapan. Kegelapan bukan berarti mati lampu. Kegelapan bukan berarti tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada matahari. Bukan dimaksudkan itu. Masa kegelapan yang dimaksudkan adalah tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi yang berdua, tidak ada lagi orang mendapat sesuatu dari Tuhan. Maka dalam masa kegelapan itu, manusia masing-masing berjalan menurut kehendak hatinya. Yang menurut dia benar, itu yang dia lakukan, itu yang dia ikut. Masing-masing berjalan apa kata hatinya, sesuka-sukanya mereka berjalan, berputar-putar di dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan, setelah 400 tahun kemudian, maka datanglah terang yang diberitakan melalui Yohanes Pembaptis. Lalu memberitakan terang itu adalah Yesus Kristus. Dan masa kegelapan itu pun berlalu. Dan ada pengharapan, ada sesuatu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka berbuat jahat, sekalipun perbuatan mereka tidak menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan berkata, tetap kamu adalah umat kesayanganku. Alkitab berkata, Allah setia walaupun kamu tidak setia. Allah mencintai kamu walaupun kamu tidak mencintai Allah. Kenapa? Mereka umat pilihan Tuhan. Sampai saat ini bangsa Israel berusaha untuk dihancurkan. Satu bangsa pun tidak bisa menghancurkan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel bangsa yang kecil. Dan saudara tahu, bangsa yang kecil, bangsa yang kepala batu, bangsa yang keras kepala. Tetapi dari situ muncul sesuatu yang berbeda. Muncul berkat-berkat dari sana. Saudara yang menemukan Facebook namanya juga Markus. Itu turunan Yahudi. Markus. Banyak penemu-penemu kebanyakan berdarah Yahudi. Dan Israel luar biasa, punya alat detektor yang luar biasa. Dia bisa mendeteksi beberapa kilometer kehadiran musuh. Dan sulit dihancurkan bangsa Israel. Negara ini berusaha menghancurkan bangsa Israel. Berusaha orang-orang mulai menghalangi agar tidak ada lagi hubungan diplomasi politik dengan bangsa Israel. Tetapi saudara, kalau saudara lihat di YouTube, saudara lihat di informasi-informasi, maka kita lihat Presiden Irak mulai memberikan selamat Natal kepada umat-umat Tuhan, dan seterusnya. Walaupun dia kepala batu, bangsa Israel kepala batu, tetap mereka umat pilihan Tuhan. Sampai juga ada nabi yang kepala batu. Siapa nabi yang kepala batu? Yunus. Tuhan bilang, Yunus, pergilah ke kota Nineve, sampaikan berita pertobatan kepada bangsa Nineve. Yunus bukan pergi ke Nineve, dia mau lari ke Tarsis. Dan di situ dikatakan dia mau
besar dan dahsyat. Orang lagi sibuk bagaimana supaya kapal ini ada. Yunus tidur. Karena Yunus dia tahu bahwa semua ini gara-gara beta. Jadi anak Tuhan, ketika kita ada di satu komunitas, lalu kita bermasalah dengan Tuhan, dia akan berdampak pada teritorial ini. Maka dimanapun kita berkata kamu jadi garam, kamu jadi terang. Ketika anak Tuhan tidak menjadi garam dan terang, di situ sesuatu terjadi. Persoalan besar akan terjadi besar. Yunus tidur. Setelah diundi persoalan siapa? Diundi persoalan siapa? Dapatlah Yunus. Mereka bilang, oh kenapa ini? Kenapa sampai kejadian begini? Dia bilang semua gara-gara saya. Arah saya mengamuk. Lemparkan saya ke dalam laut, maka selesai persoalan. Jangan begitu. Lemparkan. Hanya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Baru redalah ombak, gelombang dan sebagainya. Ini Nabi paling kepala batu. Bahkan dia berani mengancam Tuhan. Tuhan bilang, Yunus kau layak marah saya. Yunus bilang apa? Ya selayaknya saya marah engkau sampai mati. Bayangkan Nabi paling kepala batu. Tapi biar bagaimanapun mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Lalu siapa lagi umat kepunyaan Tuhan? Alkitab berkata 1 Petrus 2 ayat 9, orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Amin. Bisa sekali lagi tepuk orang di sebelah saudara, bersyukur kamu orang kepunyaan Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Dalam kitab Kidung Agung dia berkata, kekasihku kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Kalau aku kepunyaan Tuhan, Tuhan kepunyaan aku, berarti antara Tuhan dan saya kemistrinya dapat. Kalau antara Tuhan dan saya itu rohnya menyatu. Karena orang yang satu dengan Tuhan, rohnya menyatu dengan Tuhan. Amin. Kita kepunyaan Tuhan. Saya kepunyaan Tuhan, Tuhan kepunyaan saya. Kalau kita sudah saling memiliki satu dengan yang lain, ada satu keterikatan yang luar biasa. Maka kalau kita berdoa kepada Tuhan tanpa dipaksa, Tuhan pasti kasih karena kita anaknya. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 dan seterusnya berkata, mintalah akan diberi, carilah mendapat, ketuklah pintu dibuka. Amin. Tapi kebanyakan yang minta tak dapat, ketuk pintu tak dibuka, cari tak mendapat. Kenapa? Karena ayat itu tidak sembarang untuk semua orang. Karena itu ayat spesial untuk orang-orang yang disebut kepunyaan Tuhan. Dalam ayat 8 dalam Matius pasal 7 berkata apa? Di sana dia berkata, jika kamu yang di dunia yang jahat saja, kamu bapa yang di dunia jahat saja, kau memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Siapa? Yaitu anaknya. Kalau saudara adalah anaknya Tuhan, maka tanpa dipaksa Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Amin. Memang setiap orang cara berdoanya beda-beda. Ada yang berdoanya tenang, ada yang berdoanya berteriak sampai plafon turun kembali naik ke atas. Tidak jadi masalah. Tapi intinya kalau kita anak Tuhan, baru saja Tuhan mengerti. Bahkan Alkitab berkata, jangankan berdoa sebelum mengungkapkan apa yang akan diungkapkan, sebelum terbit ungkapan di dalam hati, Tuhan sudah tahu ungkapan apa yang keluar dari hati yang akan diungkapkan kepada Tuhan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sebelum kita ngomong, apa yang mau kita omong itu Tuhan sudah tahu. Sebelum kita ngomong, bahkan sebelum terpikir omongan kita, dia sudah tahu ini yang akan lu omong. Maka dalam hidup ini tidak perlu resah. Kalau kita sudah kepunyaan Tuhan, luar biasa, dia mengerti. Sama seperti dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Kalau suami istri, kemistrinya sudah dapat, rohnya sudah dapat, maka mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Datang tamu di rumah, maka keluarga ini paling harmonis. Bagaimana kalau rohnya tidak dapat? Datang tamu di rumah, bapak duduk ngobrol dengan tamu, lalu kemudian matanya lari ke mama. Jadi tamunya bingung, ada apa nih, kenapa dia matanya jelalatan begini? Mamanya bilang, bapaknya marah, tuli, bikin kopi, ada tamu. Tapi karena sudah saling memiliki, sudah saling memahami, rohnya sudah dapat, maka mereka pakai kodenya masing-masing. Begitu datang tamu di rumah, mama tinggal batuk. Bapak batuk. Mama mengerti, kopi 1 gelas. Kalau bapak batuk 2 kali, teh manis 2 gelas. Kalau bapak batuknya kepanjangan
Luar biasa. Itu kenapa? Karena rohnya menyatu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau roh kita menyatu dengan Tuhan dan kita sadar betul bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amazing saudara. Tak perlu saudara teriak-teriak. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita paksa Tuhan lama-lama, kita bisa mengambil Tuhan seperti Yunus. Tuhan, kalau kau tidak mendengar doaku dan tidak menyembuhkan sakitku, Tuhan, saya tidak akan lagi ke gereja. Lalu Tuhan jawab, jadi gua harus bilang wow gitu. Jadi Tuhan akan berkata, saya takut. Tidak akan pernah. Makanya jangan coba mengancam Tuhan. Cukup saja sadar bahwa saya kepunyaan Tuhan. Dia kepunyaan. Kekasihku kepunyaanku. Aku kepunyaan dia. Wah, luar biasa. Dan kalau ini kita pahami dengan baik, maka kita betul-betul adalah umat kepunyaan Tuhan yang dimeterai, yang ditandai dengan Roh Kudus. Kemarin di Oemova dan juga di Bedohonis Olbiman tadi malam, saya pimpin Natal di sana. Saya bilang, di sini kan kebanyakan orang piara sapi. Dan siapa punya sapi yang paling banyak pasti dikasih tanda. Dikasih tanda dengan apa? Dengan besi panas. Dia tarik sapi sini, dia ambil besi panas, dia teles di sapi teriak, dia kasih tanda. Jadi kita kepunyaan Tuhan dikasih tanda dengan Roh Kudus bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Maka sebenarnya orang Kristen harus enjoy dalam menjalani hidup. Orang Kristen harusnya ada setiap hari ada sukacita, setiap hari mengalir sukacita dalam dirinya. Kenapa? Karena dia milik kepunyaan Tuhan. Mau takut apa lagi? Mau takut mati? Tidak perlu takut mati. Mau dunia kiamat besok? Tak perlu takut. Karena aku kepunyaan daripada Tuhan. Ketika Abraham berkata, Tuhan, jika ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah engkau menghancurkan Sodom? Tuhan berkata, tidak. Kalau ada 20 orang, tak akan saya hancurkan. Kalau ada 10 orang, tak akan saya hancurkan. Kalau ada 5 orang, tak akan saya hancurkan. Kalau ada 2 orang, tak akan saya hancurkan. Maaf Tuhan, saya mau tanya lagi. Jikalau hanya ada 1 saja orang benar di Sodom, apakah akan juga kau hancurkan Sodom? Tuhan berkata, jikalau hanya ada 1 orang benar di kota Sodom, maka orang benar itu saya pindahkan, lalu kota itu saya hancurkan. Kalau di Kupang ini hanya ada 1 orang benar, maka orang benar dipindahkan ke Alor sana. Terus Kupang dihancurkan Tuhan. Amin. Maka bersyukurlah di kota Kupang ini ada banyak orang benar. Maka Tuhan adakan pemulihan luar biasa. Amin. Menurut kesaksian di Air Lobang sini, bahwa depan jalan sana sering terjadi kecelakaan dan orang sulit untuk masuk ke kampar yang namanya kampar keraton. Orang takut masuk di sini karena premanisme yang luar biasa, katanya begitu. Tapi ketika ada orang benar di sini yang berdoa kepada Tuhan, maka sekarang orang cinta kampar keraton. Kamu dari mana? Kampar keraton. Keren. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, kalau sekali-kali tepuk tangan untuk diri sendiri. Itu karena ada orang benar. Kalau tidak ada orang benar di sini, maka Tuhan pindahkan dan akan menghancurkan tempat ini. Karena kita umat kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita umat kepunyaan Tuhan, maka kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau siapa lagi umat kepunyaan Tuhan? Harus ada umat Tuhan. Nah, jangan lupa, ada 1 generasi juga milik Tuhan yang bernama generasi milenial. Fokus gereja Kemeninjil dengan subtemanya kali ini adalah fokus pelayanan kepada generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang lahir di atas dari tahun 80 ke atas. Yang lahir dari tahun 80-an ke atas itu disebut generasi milenial. Apa yang disebut generasi Y dan Z. Yang lahir di bawah 80-an itu generasi X. Yang dia punya handphone itu, yang dia punya HP 3 Nokia 3310 yang kena angin pingsan, ada antenanya lagi. Generasi milenial, siapa dia generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang selalu terbuka dengan hal-hal yang baru. Generasi milenial begitu mereka lahir sudah langsung berhadapan dengan internet, berhadapan dengan perkembangan teknologi. Maka jangan heran kalau anak baru usia 1 tahun dia bisa main YouTube. Dia main game luar biasa dari YouTube. Maka kemarin saya melihat di informasi di YouTube bahwa ada beberapa anak yang kemungkinan mengalami sakit jiwa gara-gara terlalu banyak main game.
Ternyata orang sakit jiwa itu bukan karena hanya ada masalahnya saja, bukan karena dia putus cinta terus sakit jiwa, tapi main game terlalu lama-lama bisa gila. Jadi daerah Jawa sana sudah dipersiapkan rumah sakit jiwa khusus untuk orang-orang yang karena akibat gadget sakit jiwa itu akan masuk ke sana. Pada waktu lalu kan kita tahu bahwa ada rumah sakit jiwa yang disiapkan bagi para caleg yang tidak lolos. Nah sekarang lagi disiapkan bagi anak-anak yang suka main gadget berlama-lama. Dia akan gila. Nah ini perkembangan yang harus kita pahami. Saudara, ada 3 tingkatan percepatan internet yang kita kenal dengan yang pertama 3G. Tahu 3G? Kemudian yang kedua 4G. Kalau 3G itu masih sederhana. 3G itu seperti saya bilang tadi, bahwa Nokia 3310 itu sudah mulai masuk di situ. Antena itu panjang sekali. Sampai kalau kita sampai di kampung-kampung tidak ada sinyal, kita harus panjat pohon kelapa. Kemudian yang kedua 4G. Nah 4G mulai keren sedikit. Setelah ada pendeta khotbah tiba-tiba jemaat handphonenya berdering, Androidnya berdering. Apa? Entah apa yang merasukimu. Pendetanya bilang, lu yang terasuki apa? Lalu saudara tahu tidak? Ada sekarang dipersiapkan, sedang dirancang internet tercepat yang akan dipublikasikan pada tahun 2030. Apa namanya? Yang pertama 3G, yang kedua 4G, dan yang ketiga itu namanya 5G. 5G. Maka nonton TV saudara, jangan hanya nonton SCTV ganteng-ganteng serigala. 5G, 5G. Ini adalah internet tercepat yang sudah dipersiapkan dan saat ini sedang diuji coba oleh China dan juga Amerika. Sedang diuji coba. Kehebatannya di mana 5G? Kehebatannya di mana? Kehebatannya adalah internet ini akan membuat manusia dengan mesin bisa berkomunikasi, mesin dengan manusia bisa berkomunikasi, mesin dan mesin bisa saling komunikasi. Luar biasa. Jadi pada tahun 2030 saudara tidak perlu lagi remote untuk menyalakan televisi. Saudara cuma berkata, TV nyala, dia nyala. Metro TV, begitu Metro TV muncul, malas, SCTV, dia muncul. Pakai mulut. Lalu untuk mematikan lampu tidak perlu saklar, Saudara cuma berkata, mati lampu, dia mati. Nyala kembali, nyala. Lalu saudara bisa berkomunikasi dengan mesin, bisa berkomunikasi dengan kendaraan saudara. Bahkan di dalam rumah tangga, untuk cuci piring, saudara tidak perlu susah lagi. Habis makan, taruh piring di tempat cuci piring, persis di bawah keran. Karena sistem internet itu sudah terhubung dengan keran dan piring. Sehingga saudara berkata, piring, saya kembali kau harus bersih. Saudara kembali, piring sudah mencuci dirinya sendiri. Dia bolak-balik sendiri. Ini 5G. Lalu saudara bawa mobil, saudara tinggal berkata, hai mobil, terbuka pintu, pintu terbuka. Antar saya ke kantor lurah, begitu ibu nanti. Antar saya ke kantor lurah, alamat jalan sekian, nomor sekian, blok sekian, antarkan. Mama tak perlu nyetir karena mobil nyetir dirinya sendiri. Keren itu. Setelah sampai di kantor rumah, mama tinggal suruh dia pulang. Pulang kembali ke rumah, alamat sekian-sekian, dia kembali ke rumah. Ingat ya, jam sekian harus muncul. Tepat jam itu akan muncul di kantor rumah. Oh gila ini internet. Namanya apa? 5G, 5G. Luar biasa. Dan saudara tahu nanti di antara tiang listrik dan tiang listrik itu semua dipasang sistem internet yang kita tidak sadar. Sehingga mobil-mobil akan lalu lalang tanpa sopir. Dia mengerti begitu lampu merah dia berhenti. Mau tabrak anjing dia rem mendadak. Anjing balik lalu jatuh cinta dengan mobil. Wah, keren sekali 5G. Ini perkembangan yang luar biasa. Yang kalau kita tidak mengerti, inilah zaman milenial. Inilah zaman generasi milenial. Kemarin saya ketika ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan, saya berkomunikasi dengan ketua daerah Balikpapan. Saya berkata, Pak Pendeta,
Saya juga termasuk generasi milenial. Oh iya, karena saya lahir di atas tahun 80-an. Maka kami generasi milenial adalah generasi Yosua yang mengharapkan generasi muda Musa segera berlalu. Karena generasi Musa ini selalu menghambat pekerjaan generasi Yosua. Dia bilang, jangan begitu dong Pak. Itulah sebabnya gereja Kemedia harus berpikir bagaimana dengan pola pendekatan kepada generasi milenial. Mau mendekati generasi milenial, maka yang pertama harus mempunyai hati Bapa. Amin. Kita harus mempunyai hati Bapa, bukan hati seorang penjajah, bukan hati seorang pemimpin dalam konteks dunia, hati seorang Bapa. Makanya kalau kita belajar di dalam Alkitab dari apa yang Kristus alami, Kristus lakukan, itu sebenarnya menjadi contoh buat gereja. Maka ada metode-metode yang kita lakukan untuk pendekatan dengan generasi milenial. Metode yang pertama saya namakan metode inkarnasi. Yesus itu datang berjumpa dengan manusia. Dia Allah, tidak mungkin langsung dengan kemuliaan. Saudara tahu dalam perjanjian lama, di sekitar bukit di Gunung Sinai itu dibikin pagar keliling. Tidak boleh seorang pun bisa berbicara dengan Tuhan kecuali Musa. Dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak semua orang sembarang bertemu dengan Tuhan. Begitu Tuhan mau turun berbicara dengan bangsa Israel, Tuhan belum berbicara sudah terdengar bunyi sangkakala, bunyi trompet, asap keluar dari gunung. Bangsa Israel gemetar, mereka bilang, Tuhan, jangan engkau berjumpa dengan kami, biarkanlah Musa yang berbicara kepada kami. Maka bagaimana caranya supaya Allah bisa berkomunikasi dengan manusia sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada gap, tidak ada palang di antara Allah dengan manusia? Maka jalan satu-satunya dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus turun menjadi manusia. Maka gereja mau melayani kaum milenial harus berinkarnasi ke dalam dunia mereka dengan mempertahankan integritas kita. Amin. Berinkarnasi dan turun ke dalam dunia mereka. Jangan ragu-ragu dekat dengan mereka. Kita kadang-kadang kalau berjalan orang pakai takonya banyak ibadah, rambutnya ikat sana sini. Kalau kita dekat dengan dia, apa yang kita lakukan? Darah Yesus berkuasa, hancurkan setan, hancurkan setan. Kita mulai menyingkir. Ternyata untuk mendekati kaum generasi milenial ini tidak susah. Metode paling sederhana, paling praktis adalah satu: lemparkan satu senyuman saja. Mereka dekat dengan saudara. Amin. Generasi milenial tidak butuh banyak teori. Bapak terlalu banyak ngomong. Sekarang apa mau kita kerja, kita kerja. Maka mereka butuh satu senyuman saja. Ada seorang nona muda yang cantik. Dia mau bunuh diri karena dia merasa ada satu kekosongan dalam diri. Dia tidak merasa nyaman dengan lingkungan yang ada. Dia pergi di sebuah jembatan. Taruhlah itu jembatan Lidibah. Sampai di sana, dia berdiri dengan muka yang lesu. Dia sedang mengharapkan sesuatu. 30 menit kemudian, dia loncat ke dalam jembatan, lalu mati. Semua orang datang mengangkat jenazah, dan mereka jumpai di tangannya itu ada secari kertas. Dan kertas itu diambil dan dibuka. Ketika dibuka, semua orang yang datang melihat jenazah itu menangis rame-rame ketika tulisan itu dibacakan. Apa bunyi tulisan itu? Tulisan itu berbunyi, saya berencana membunuh diri karena saya mengalami sesuatu kekosongan. Saya tidak mengalami damai dalam hidup saya. Saya tidak mengalami damai dalam rumah tangga saya, tidak mengalami damai dalam keluarga saya, baik komunitas teman-teman saya. Maka saya mengambil keputusan bunuh diri. Tetapi jika sekiranya mereka yang lalu-lalang di depan saya ini, ada satu orang saja yang melirik saya, lalu melemparkan satu senyuman saja, maka saya akan batal bunuh diri. Tapi ternyata tidak ada orang yang melemparkan semua dengan kotor. Mukanya lurus-lurus, panjang-panjang. Tak ada satu pun melemparkan senyum sama dia. Akhirnya saya bunuh diri karena tidak ada yang melemparkan satu senyuman. Saya 2 hari yang lalu ke Bank BCA. Begitu saya sampai, wah, satpam langsung sambut saya. Selamat datang di Bank BCA. Lalu saya balas, iya. Tidak sampai di situ saja. Begitu masuk ke dalam, ada lagi satpam perempuan.
bandara kita masuk harus angkat tangan, mereka rabak kiri kanan. Begitu masuk ada nona berdiri di situ. Selamat datang Pak, perlu apa? Saya bilang ke Pak, saya kira sudah sampai di situ saja. Masuk di dalam lagi ada yang sudah berdiri. Ada yang bisa kami bantu? Saya bilang tak usah, saya bisa bantu diri saya sendiri. Setelah saya isi clearingnya, saya pergi lagi mau ke table. Ada lagi satu berdiri di sana. Silakan Pak, silakan duduk Pak. Sambil menunggu nomor antrinya berapa? Sekian, silakan duduk. Nanti dipanggil ke sana. Saya mulai berpikir, sebenarnya ini milik gereja yang dicuri oleh dunia. Bayangkan kalau orang datang ke gereja, dia masuk digigit orang et labora. Lalu pengurusnya berdiri, selamat datang digigit orang et labora. Silakan masuk dan berbakti bersama kami. Orang sudah lihat kamu sendiri, silakan masuk, silakan masuk. Betapa indahnya ya. Nah saudara, coba bayangkan kalau orang datang di gereja saudara, lalu saudara mukanya keram saja. Selamat pagi, masuk. Pak, apa? Mau ibadah apa? Lalu dia akan pulang dari ibadah dan bilang, Mak, hari ini pun kita pindah dari gereja. Karena tak ada satu pun melemparkan senyum pada kita. Kenapa ini tidak dilatih? Maka di mana-mana saya sering bilang, kalau pilih badan pengurus jemaat, selain takut akan Tuhan, harus bisa senyum. Paksa juga tak apa, paksa juga tak apa. Karena kalau majelis tak senyum, orang kurang dekat dengan dia. Tapi kalau semua senyum, luar biasa. Amin. Saya berjumpa dengan beberapa orang, mereka bilang, Pak, ketika ke Alor, bertemu dengan ada orang Ambon di atas kapal juga yang mau ke Alor. Saya pakai celana pendek, saya pakai baju ketat, dan saya tidak senyum. Dan ketika duduk, kami makan pop mie, lagi makan. Dia lihat saya terus, saya balik. Ada apa belum? Baik, tidak om, akan diangkat. Ya saya. Setelah berjalan, kami berkenalan di dalam ruang feed. Dia bilang, aduh, ternyata Bung ini pendeta. Iya, aduh, Bung, beta jantungan dari tadi. Beta pikir Bung ini debt collector. Saya pernah ditawar jadi debt collector di Jakarta. Mereka bilang, kita jadi debt collector. Saya bilang, saya pendeta. Iya, kami tahu Bapak pendeta. Tugas Bapak adalah diam saja dan lihat orangnya. Dan tak boleh omongannya, kami yang tadi, Bapak cuma diam saja. Kan dari muka Bapak ini sudah meyakinkan mereka untuk cepat-cepat keluarkan uang untuk bayar hutang. Saya bilang, kenapa demikian? Mereka bilang, kami punya teman Papua satu besar sekali. Kita sudah bilang, lu pembadan besar tapi lu suara kecil, jangan pernah kasih keluar suara. Jadi begitu sampai di rumah orang yang punya utang, berdiri, begitu orang itu keluar, anaknya keluar. Nah orang lain belum tanya, ini si Papua pergi tanya, Ade, mama di mana? Akhirnya orang tak jadi bayar hutang. Jadi mendekat kepada generasi milenial, kita harus berintegrasi masuk dalam kelompok mereka dengan lemparkan satu senyum. Kita rangkul mereka dengan baik, memiliki hati Bapa. Kalau orang yang memiliki hati Bapa, dia tegur anak-anaknya, tidak ada kebencian dalam hati mereka. Supaya mereka lebih cinta saudara, mau menegur mereka, bawa mereka ke rumah makan bakso babi, kasih makan dia dulu 2 piring. Setelah itu saudara tegur, dia tidak akan berani marah, karena saudara sudah kasih dia makan bakso 2 mangkok. Ada banyak cara bisa dipakai. Bagaimana mendekati generasi milenial? Maka metode yang kedua adalah metode pendekatan kontekstual, yaitu kita masuk ke dunia mereka, kita bergabung dengan mereka, mengalami apa yang mereka alami dengan mempertahankan integritas kita. Saya tanya saudara, ketika kita lagi beribadah seperti ini, lalu tiba-tiba datang seorang mabuk dengan pakaian compang-camping lalu masuk, saya mau gereja, apa yang saudara lakukan? Usir dia atau terima dia? Pasti kita usir kan? Tapi kalau orang yang memahami secara kontekstual, mereka bilang, aduh, kita tak perlu repot-repot cari jiwa, dia datang sendiri. Ambil dia, rangkul dia, ya. Siapkan air, kasih masuk di dalam drum, kasih mandi dia, ganti pakaiannya, kasih makan minum dia.
Baru dia bilang, ini gereja ini yang dia. Itu sudah. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang kepada Kristus. Dan begitu orang compang-camping kita bilang, Heto Mayo, maksudnya itu siapa ya? Maaf keplesetan. Itu siapa ya? Tak tahu itu, dari jemaat mana ya? Oh, jangan-jangan teroris yang menyamar. Kemudian metode pendekatan yang berikut adalah metode pendekatan statistik, mempunyai data. Artinya apa? Kita harus tahu orang generasi milenial seperti apa mau mereka. Saudara, orang generasi milenial itu mereka punya potensi terlalu banyak, potensinya besar. Ini dikerjakan oleh generasi milenial. Kerja begini kelihatan gampang, tapi hampir 1 bulan. Dipikirkan, dirancangkan. Makanya sekali-kali kasih. Saya tidak mau tahu, kalian kerja ini panitia nanti kamu kerja, pokoknya saya terima bersih saja. Saya gembala tidak mau pusing, saya terima bersih saja. Bagaimana caranya? Kamu yang pikir sendiri, pokoknya saya terima jadi. Saudara, kemarin saya di Kalimantan Timur ini agak sedikit risih. Kalau saudara ikutin Facebook saya risih karena di Kalimantan Timur itu gereja Kemilinial juga yang undang saya. Itu mereka beribadah itu tema tahunan, tematik. Tahun lalu mereka pakai versi pada guru. Tahun ini mereka pakai versi country. Dan semua jemaat harus pakai pakaian koboi, termasuk pengkhotbahnya. Jadi saya disuruh pakai sepatu kets, celana jeans, baju kotak-kotak, baru pakai jas seperti ini, terus pakai topi koboi. Jadi saya khotbah pakai topi koboi. Saya naik saudara, luar biasa. Saya pakai topi koboi. Saya bilang agak risih sebenarnya. Semua jemaat opa datang pakai topi koboi. Ya pendeta kita datang. Wah, saya pakai topi koboi semua. Saya bilang ya Tuhan, luar biasa. Wah, keren sekali. Ya kalau begitu kita bikin di Kupang sini kira-kira apa yang terjadi? Menurut peraturan pasal 5 kau disiplin. Ini yang tidak mengerti generasi milenial. Tadi saya berkomunikasi dengan ketua pemuda daerah. Denny, tahun depan bikin rapat antara Komisi Penginjilan dengan Komisi Pemuda Daerah. Tahun depan 2020 ini kita berdua semua berakhir. Kita bikin sesuatu yang berbeda. Apa? Kita bikin Natal Pemuda versi country. Setuju orang muda? Setuju, kamu tidak akan dipecat. Setuju? Semua pakai pakaian country. Bapak pelanggan akan pakai pakaian country. Mama, alekar. Oh, keren sekali. Dan saya bilang sama ketua pemuda daerah, kita akan menyiapkan beberapa pakaian koboi. Itu pengurus daerah yang wajib, pendeta-pendeta yang hadir diwajibkan pakai. Jadi kita akan bilang nanti Bapak Salmon datang pakai celana jeans, baju kotak-kotak karena kita akan siapkan pakaian koboi. Haleluya. Ya tahun depan kita akan bikin. Doakan ya supaya terjadi. Ini generasi milenial. Yang penting tidak keluar daripada apa yang Tuhan mau. Jangan kita terlalu kaku. Tadi malam saya bilang di Benohodi, saya bilang, mari orang muda, kita kebaktian itu jangan seperti kebaktian lansia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, lengan-lengan timurnya kelihatan, bersoraklah bagi Tuhan. Saudara, di Manado sana, ketika saya sampai di sana luar biasa, mereka memuji Tuhan itu. Saya sendiri hampir putus napas, ikut mereka nyanyi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, itu kan gaya kita nyanyi. Mereka tidak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Hei, bersoraklah bagi Tuhan. Hei, iya saya katakan, hei. Oh, saya sampai ngos-ngosan dengar mereka nyanyi, orang Manado ini. Woi, orang Manado kalau menyanyi, tak ada yang bisa menandingi mereka nyanyi. Bersorak-sorak, menari, betul menari, bersorak, menari, menari. Saya bingung, ada apa orang ini? Entah apa yang merasuki ibu. Tapi keren loh saudara. Kalau orang memuji Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, tanpa desanya bergerak, dia angkat tangan, turun tangan, tak dipaksa. Tapi sekarang kita memaksa angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, setengah mati. Maka saya berjumpa di sana luar biasa. Orang di Manado dan di Kalimantan, mereka bikin acara itu jarang bikin panitia.
Kita disuruh bikin panitia, saya kepala sakit, apalagi tidak bikin panitia. Ketika saya habis khotbah, mereka bilang, Pak, kami dari Raja Wali Ministry, besok malam bisa KKR di tempat kami. Saya bilang bisa, langsung diangkat telepon. Halo, besok Pak mau kali khotbah di tempat kita ya, tolong siapkan sound system, siapkan makanan yang luar biasa dan undang sebanyak mungkin orang. Besok jam 5 sore sudah begitu banyak orang kumpul. Sound systemnya itu ada lapangan. Dan berapa ratus orang yang hadir itu makannya prasmanan dari ujung ke ujung itu meja makannya diatur panjang. Ada ikan bakar, ada ikan goreng, ada babi guling, ada babi hutan, babi kota, ada semua. Ada sate tikus, ada sate tikus. Ada daging tusak, tahu tusak? Kucing maksudnya. Daging kucing. Dan terakhir mereka bilang, Pak Pendeta harus makan satu daging ini. Daging ini adalah daging iblis. Daging iblis, apa itu? Ternyata kuah asam ular. Keren. Ular rica dibikin bumbu. Kita kesana cukup sekali. Rupanya daging iblis. Jadi rupanya di sana mana ada luar biasa. Jadi marilah kita punya gaya ini, jangan. Sudah generasi ini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap generasi ada masanya, setiap masa ada generasinya. Jadi sekarang sudah generasi milenial, mari kita memahami itu, kita ikut. Gereja yang membendung generasi milenial tidak membebaskan mereka berkarya dari potensi mereka. 1-2 tahun mendatang gereja itu akan suram. Soekarno yang tidak mengenal Kristus saja berkata, berikan aku 10 orang muda akan diubahkan dunia ini. Maka gereja-gereja, coba saudara tidak perlu dari orang muda, tinggalkan mereka. Maka tahun depan gereja ini kosong. Tapi kalau kita mulai melihat mereka, melayani mereka, maka sesuatu akan terjadi. Inilah generasi milenial. Tuhan izinkan hari Senin saya ke Kalimantan Barat membicarakan hal yang sama. Dan luar biasa. Setiap orang yang memahami ini akan terjadi ledakan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Orang milenial kadang mereka tidak terlalu pusing hal rohani ya. Mereka yang penting bisa berkarya. Mereka yang penting talentanya dikeluarkan. Tapi gereja punya tanggung jawab untuk membesarkan mereka dalam Kristus. Persoalannya di dalam gereja kita adalah kita rindu orang muda, generasi milenial datang ke gereja. Tapi kita tidak pernah turun mencari mereka. Kita hanya mengharapkan mereka datang. Gereja kadang kurang memahami kebutuhan orang milenial. Gereja hanya memaksakan ikut ini, jangan ikut ini, ikut ini. Tapi sekali-kali kita belajar apa keperluan mereka, apa kebutuhan mereka. Maka saya yakin akan terjadi satu ledakan pertumbuhan yang luar biasa. Ini yang Kristus lakukan ketika dia datang kepada milik kepunyaan. Dia berjumpa berapa orang saudara? Dia berjumpa 12 orang murid. Dari 12 komunitas, dari 12 orang dari satu komunitas yang kecil ini. Lalu Kristus setelah itu dia pergi meninggalkan para murid. Dan ini sangat luar biasa saudara. Dia meninggalkan para murid, pasti akan terjadi sesuatu yang menghambat mereka bertumbuh dari sisi pandangan manusia. Karena guru yang ada, yang selalu mendampingi mereka, sekarang meninggalkan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tetapi pemikiran-pemikiran itu terbalik. Justru ketika Kristus meninggalkan 12 orang ini, terjadi ledakan penginjilan yang luar biasa. Dan pertumbuhan gereja terjadi di mana-mana, di Asia, di Eropa, sampai kepada kita pada malam hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang pemimpin berani mempercayakan sesuatu kepada generasi milenial untuk berkarya, maka tak perlu pemimpin turut campur tangan terlalu banyak. Generasi itu akan berkembang dengan sendirinya. Karena ada sesuatu yang sudah ditanam di dalam diri mereka. Ini tanggung jawab kita sekalian. Malam hari ini bukan hanya orang GBI saja yang ada di sini. Ada gini, ada GBI barangkali, Pentakosta barangkali. Pulanglah ke gereja kita masing-masing. Mulai saat ini, berikan kesempatan kepada orang muda dalam gereja untuk berkarya bagi Tuhan. Jangan menghambat potensi mereka. Kalau mereka ada masalah, dekati mereka, bukan jauhi mereka. Sehingga dengan demikian kita akan menciptakan suatu komunitas milenial. Maka gereja kita adalah gereja milenial. Tuhan Yesus
memberkati. Saya rindu kita nyanyi sama-sama kembali pujian. Kau Tuhanku penebus. Kita mengerti bersama-sama. Bagaimana dia